Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. I will deliver my presentation in Bahasa Indonesia. Oke, perkenalkan, nama saya Suswandi Wibiyoga. Saya adalah Kepala Humas FKG UI yang pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk berbagi informasi terkait apa saja yang dimiliki atau informasi apa saja terkait dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Saya akan sedikit memutarkan video profil program studi S1 Kedokteran Gigi sebagai gambaran bagi para peserta Zoom pada pagi hari ini. Seperti apa sih FKG UI? Silakan menikmati. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia merupakan fakultas kedokteran gigi terbaik di Indonesia yang memiliki kurikulum dengan akreditasi nasional serta telah mendapat pengakuan internasional melalui Asian University Network. Visi program studi pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia adalah mencetak tenaga-tenaga dokter gigi yang mampu bersaing di level dunia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan memiliki profesionalisme dan kompetensi yang tinggi untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat. FKG UI memiliki sarana dan prasarana mumpuni seperti beberapa laboratorium untuk mendukung metode pembelajaran. Selain itu, tersedia juga sarana pendukung lain seperti klinik, perpustakaan, ruang praktikum, asrama, serta puskesmas untuk mahasiswa program profesi. Sejak 2019, FKG UI bekerjasama dengan 3 fakultas kedokteran gigi terbaik di dunia untuk kelas khusus internasional, yakni University of Melbourne, University of Newcastle, dan ACTA Amsterdam. Dengan networking yang luas, mahasiswa kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan di tingkat internasional, seperti contohnya Student Exchange Program, dan juga dapat memenangkan kompetisi di tingkat internasional. Hal ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa. Sistem pembelajaran di Universitas Indonesia, yaitu Student Centered Active Learning, memicu mahasiswa untuk mengeksplor lebih jauh mengenai materi yang telah disampaikan. Sebagai seseorang dengan jiwa kompetisi yang tinggi, FKG telah membuka banyak kesempatan bagi aku untuk terus berpartisipasi dan berprestasi dalam berbagai macam perlombaan. Menjadi dokter gigi yang belajar di FKG UI bukan hanya sebatas menjadikan kami dokter gigi yang profesional, tetapi juga mampu melayani masyarakat dengan baik. Metode pembelajaran PBL yang saya dapatkan selama di FKG UI itu sudah tertanam dalam diri saya, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi sesuai dengan bidang saya di dunia kerja. Dan FKG UI bisa membuka banyak pintu kesempatan berkarir, tidak hanya sebagai klinisi tetapi juga berbagai macam kesempatan lainnya sebagai dokter. Lulusannya siap pakai, ya, karena mereka mendapatkan requirement yang sangat baik dari pendidikan ataupun keterampilan, sehingga lulusannya jika terjun ke masyarakat rata-rata siap pakai. Oke, tadi sedikit cuplikan terkait dengan profil Prodi S1 Kedokteran Gigi FKG UI. Nah, bagi yang belum pernah mengunjungi FKG UI ini ada di 2 lokasi. Yang pertama ada di kampus Depok dan yang kedua ada di kampus Salemba. Banyak yang tanya, bedanya apa sih di kampus UI dan UI Depok dan UI Salemba? Nah,
UI Depok ini diperuntukkan untuk program undergraduate, untuk program sarjana kedokteran gigi. Meskipun ada juga lab-lab untuk kegiatan magister yang ditempatkan di gedung rumpun ilmu kesehatan. Nah, untuk yang di Salemba ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang menjalani koas, kemudian mahasiswa spesialis, mahasiswa magister, dan juga mahasiswa program doktoral. Kemudian program studi apa saja yang ada di FKG UI ini? FKG UI ini memiliki beragam jenis program studi yang secara komprehensif bisa mengakomodir keinginan ataupun peminatan seluruh mahasiswa yang tertarik di bidang kedokteran gigi. Nah, terkait dengan hal ini, untuk program S1 kami sudah mendapatkan pengakuan secara internasional dari Asian University Network QA tahun 2018 untuk Better dan Adequate. Kemudian kita juga sudah memiliki akreditasi dari Lampetekes dan ISO 9001 2015. Nah, program yang baru kami launching tahun 2019 ini adalah kelas internasional, kemudian ada ilmu kedokteran gigi komunitas dengan pembelajaran jarak jauh, dan kemudian ada program doktor. Khusus untuk kelas internasional, nanti akan saya perdalam lagi, dan ini program yang sangat menarik dan sangat menarik untuk diikuti. Oke, kemudian jalur masuk program sarjana. Jalur program masuk sarjana di FKG UI ini yang jelas ada S1 reguler dan ada S1 kelas internasional. S1 reguler ini kita semua tahu ada SNPTN, ada SBMPTN, dan ada SIMAK reguler, program jalur masuk mandiri, dan kemudian ada S1 kelas internasional, talent scouting, dan SIMAK kelas internasional. Oke, ketika kita bicara S1 reguler versus kelas internasional, mana yang sebaiknya dipilih ya? Baik S1 reguler maupun kelas internasional, keduanya secara kualitas merupakan kualitas yang unggul ya. Namun dalam hal ini kami memberikan penawaran bahwa S1 kelas internasional FKG UI ini mempunyai value yang lebih karena kami bekerja sama dengan mitra-mitra di luar negeri, mitra-mitra universitas yang FKG-nya ini top 50, sehingga nilai plusnya akan sangat terasa apabila Anda memilih program ini, dan kemudian Anda juga merupakan bagian atau lulusan dari universitas mitra kami. Nah, untuk sebagai perbandingan saja, untuk S1 reguler ini kita tahun yang ini ya, tahun 2020 ini kita menerima SNPTN 24 orang, SBMPTN 34 orang, serta SIMAK itu 34 orang. Lalu bagaimana dengan kelas internasional? Kelas internasional kami menerima talent scouting 15 orang, kemudian SIMAK kelas internasional 15 orang, total 30 orang. Kita bicara tidak ada istilah passing grade yang dalam terminologi UI, yang ada adalah tingkat keketatan. Bagaimana tingkat keketatan S1 reguler versus S1 kelas internasional? Baik, coba saya akan gambarkan sedikit. Apakah website yang saya share ini terlihat? Iya, terlihat. Terlihat, oke. Lihat. Bisa kita lihat di sini, ini yang saya beri warna biru adalah FKG, Pendidikan Dokter Gigi Kelas Internasional. Di sini talent scouting dan SIMAK. Untuk talent scouting 2019 kami belum membuka, sehingga tingkat keketatannya kita belum memiliki data. Kita mulai menggelar talent scouting itu di tahun ini, tahun 2020, dan kita lihat di sini tingkat keketatannya berapa? 84,5%.
Bagaimana membaca 84,62% ini? Mudahnya adalah semakin besar presentasi berarti daya saingnya rendah, semakin kecil presentasi berarti daya saingnya tinggi. Anda semua bisa lihat di sini, ini adalah program studi yang menawarkan kelas internasional se-Universitas Indonesia. Ya, mulai dari dokter, FKG, kemudian teknik, kemudian ada arsitek, kemudian ada fakultas hukum, kemudian ekonomi, psikologi, dan juga komputer. Pada saat ini, ya, tingkat keketatan yang bisa tercantum di sini angkanya adalah 84,62%, yang artinya adalah tingkat keketatannya saat ini di UI yang masih paling longgar. Ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, FKGU ini tingkat keketatannya akan bertambah sulit, bertambah rendah. Ya, ini kita lihat, ini yang paling kecil. Ya, FKGU ini yang paling kecil, kita bisa lihat FK ini 15,47%, yang artinya sulit sekali untuk dimasuki. Kita lihat ke bawah, juga sama. Tidak ada yang menyentuh angka 84. Jadi maksud saya adalah FKGU ini dengan tidak mengurangi kualitasnya, tingkat keketatannya hari ini masih rendah. Jadi Anda kalau ingin atau meminati program studi kelas kedokteran gigi, saya sangat menyarankan Anda untuk mencoba berjuang untuk jalur kelas internasional. Seperti itu. Lanjut lagi. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Kenapa sih memilih kedokteran gigi? Ya, yang jelas kedokteran gigi ini prospek karirnya luas ya. Yang bisa saya tampilkan di sini adalah semuanya adalah alumni FKGUI ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri atas, ini adalah Dr. Oscar. Dr. Oscar ini adalah Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian di sebelahnya ada Dr. Hananto Seno, beliau adalah Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kemudian di sebelah kanannya lagi kita semua tahu, ini adalah Dr. Gigi Hairul Tanjung, pemilik dari Trans Group. Kemudian di sini ada Dr. Lisda Cancer yang beliau adalah Kabid DVI dari Polri dengan spesialisasinya adalah bagian forensik ya, forensik kedokteran gigi. Beliau ini meneliti katakanlah ada kejadian pesawat jatuh dan lain sebagainya. Beliau mengidentifikasi jenazah melalui giginya, dan ini adalah Dr. Gigi Brahma. Beliau sekarang ini menjadi Kepala Departemen Radiologi FKGUI. Jadi intinya prospek karirnya luas, tidak hanya sebatas kuliah kedokteran gigi pasti lulus karirnya hanya menjadi dokter gigi yang bekerja di rumah sakit atau membuka praktik. Tidak sesempit itu. Jadi intinya adalah banyak hal yang bisa dijalani, ada hal-hal yang bisa dipilih selain dari profesi yang tadi disebutkan. Bahkan program studi S1 kedokteran gigi ini outputnya adalah sarjana kedokteran gigi. Apabila Anda tidak ingin melanjutkan menjadi dokter gigi atau DRG, itu sangat boleh, sangat dimungkinkan. Ya, misalnya Anda berhenti, setelah Anda menjalani sarjana kedokteran gigi ditempuh dalam waktu 4 tahun. Kemudian apabila Anda ingin menjadi dokter gigi, Anda akan menambah 2 tahun. Setelah saya pikir-pikir, saya hanya ingin menjadi sarjana kedokteran gigi, lalu Anda ingin pindah, contoh ke Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu sangat memungkinkan di bidang kesehatan untuk komunitas, sangat memungkinkan. Ya, ini tadi seperti yang saya katakan. Jadi simpelnya seperti ini. Anda diterima di FKGUI, Anda menjalani studi S1, kami menyebutnya ini studi preklinik, ya. Kemudian
Kalau Anda ingin menjadi dokter gigi, Anda harus menambah 2 tahun, ini pendidikan profesi untuk mendapatkan DRG, kemudian Anda diharuskan mengikuti ujian kompetensi, baru Anda nanti menjadi dokter gigi. Untuk kurikulum sendiri, seperti tadi di video sudah ditampilkan bahwa kurikulum yang dihadirkan atau disajikan oleh FKGU ini sangat komprehensif dan itu bisa dibuktikan dari ujian standarisasi ujian kompetensi tingkat nasional. Mahasiswa FKGUI selalu unggul dalam perolehan nilainya. Kenapa? Karena kurikulum yang kami sajikan ini memacu mahasiswa untuk berpikir kreatif, berpikir aktif, berpikir kritis. Kita ada sesi program based learning, kemudian ada mini lecture, ada collaborative learning, dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan FKGUI unggul. Jadi mungkin ini berbeda. Pengalaman ini akan berbeda apabila Anda mengambil kuliah kedokteran gigi di universitas atau di universitas lain. Jadi sejak 2013 ini FKGU ini bersama dengan fakultas lainnya. Di sini ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Keperawatan, dan juga Kesehatan Masyarakat ini menerapkan interprofessional education di bawah rumpun ilmu kesehatan. Kita punya kuliah-kuliah bersama yang ditujukan untuk apa? Jadi memang diharapkan bahwa dengan kuliah-kuliah yang dijalani bersama ini, lintas atau interdisiplin, diharapkan para mahasiswa ini semenjak kuliah sudah mengetahui role-nya, apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi tugasnya, bagaimana cara berkolaborasi sehingga bisa bersama-sama dengan disiplin ilmu lain menghadirkan pelayanan kesehatan yang paripurna seperti itu. Ya, di sini kita lihat contoh ada komunikasi kesehatan di sini. Bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik ya dalam menyediakan sebuah pelayanan kesehatan itu kan yang tidak hanya dokter ya yang bertanggung jawab. Di situ ada nurse juga, ada bagian farmasi, ada bagian-bagian lain dan ini harus dari awal sekali harus harus diajak untuk bekerja sama. Bagaimana juga untuk kalau menangani tiba-tiba ada bencana ya. Ini ada manajemen yang harus dipelajari sehingga pada saat terjadi bencana semua bisa menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, apabila Anda kuliah di FKGUI, jadi setiap tahun kami sering menyelenggarakan kerja sosial ya dan banyak program pengabdian masyarakat lain yang intinya adalah Anda pasti akan sering-sering turun ke masyarakat ya, baik dalam bentuk kalau misalnya mahasiswa awal biasanya dalam bentuk penyuluhan ya. Kemudian kalau ada mahasiswa tingkat akhir, Anda akan bisa menangani pasien. Ini Kersos FKG 2018 waktu itu kalau nggak salah ke mana ini? NTB ya kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi setiap tahun itu selalu menyelenggarakan. Jadi Anda akan diajak untuk melihat turun ke masyarakat, melihat kondisi kesehatan gigi dan mulut di berbagai daerah di Indonesia itu seperti apa supaya Anda bisa mendapatkan wawasan yang luas. Ya. Di FKGU ini kami juga mendukung segala bentuk prestasi akademik maupun non akademik. Ya, yang jelas kalau akademik jelas. Nah, kalau non akademik kami sangat mendukung. Di FKGU ini juga ada yang namanya tristik. Tristik ini adalah semacam grup tari yang grup menari yang mereka itu sangat sering kali berprestasi baik level nasional maupun internasional. Kemudian juga ada yang di sebelah kiri bawah ini namanya The Dentist. Ini adalah band yang isinya ada dosen dan mahasiswa. Ini kan jarang terjadi ya kalau di mungkin kampus-kampus lain, dan kalau di FKGU ini bisa terjadi seperti ini. Intinya tingkat kekerabatan, tingkat kedekatan antara mahasiswa dengan dosen kalau di FKGU ini ya cukup baik lah. Seperti itu.
Kemudian ada program pertukaran mahasiswa, ya, meskipun andaikan nanti Anda memilih kelas internasional, jadi memang terlepas daripada apa yang Anda pilih, jadi memang kami sangat aktif sekali dalam menyelenggarakan program ini. Jadi ini karena kita terkendala pandemi saja, beberapa kegiatan ini terhenti dan berubah menjadi online, ya. Kalau misalnya tidak pandemi, apabila Anda kuliah di FKG UI, juga Anda akan sering-sering kali berinteraksi dengan mereka. Jadi mitra FKG UI ini banyak sekali, baik di Asia maupun Eropa juga ada. Nah, ini yang akan saya perdalam. Di sini ada kelas internasional. Jadi mulai tahun 2019 ini FKG membuka jalur kelas internasional. Jadi mitra yang kami gandeng di sini adalah ACTA di Belanda, kemudian ada di University of Melbourne dan University of Newcastle. Jadi mitra yang kami pilih adalah mitra-mitra yang top 50 di bidang kedokteran gigi. Jadi kami ingin para mahasiswa itu bisa belajar merasakan bagaimana kuliah di kampus tingkat dunia seperti itu. Nah, sebagai gambaran ini ACTA ini yang ditawarkan adalah program studi riset serta simulasi klinik menggunakan Simodon. Jadi nanti akan saya perdalam lagi. Kemudian yang terakhir University of Melbourne, ya. Ini adalah double degree di mana outputnya adalah sarjana kedokteran gigi atau BMed Science. Oke, seperti itu. Untuk persyaratan, ya. Jadi untuk warga negara Indonesia yang dipersyaratkan di sini adalah Anda adalah lulusan paling lama 5 tahun mundur, 5 tahun ke belakang. Kemudian Anda kemampuan bahasa Inggrisnya di sini, IELTS-nya adalah minimal 6 dan TOEFL 550. Tapi nanti pada saat Anda diberangkatkan ke Universitas Mitra, kewajibannya adalah Anda harus IELTS Anda harus minimal 7 dan TOEFL Anda minimal 600, ya. Kemudian Anda mengikuti tes ujian SIMAK. Di SIMAK di sini Anda bisa juga melihat contoh-contoh soal di simak.ui.ac.id, kemudian ada tes MMPI, kemudian Anda akan menjalani tes interview. Dari 5 tahap ini nanti akan dihitung oleh panitia dan nanti baru akan diputuskan apakah Anda dinyatakan lulus atau tidak. Sebagai gambaran, ini yang akan Anda dapatkan apabila Anda mengambil studi di kelas internasional FKG UI. Jadi dimulai dari tahun pertama, Anda mempelajari segala sesuatu yang general, kemudian masuk ke lebih spesifik lagi, kemudian lebih spesifik lagi, dan kemudian Anda di semester 7 berangkat ke Universitas Mitra, di mana Anda di sini memperdalam professional skill atau research teknik. Nah, di Newcastle University ini, kalau terakhir saya mendapatkan update bahwa Anda akan ditawarkan sekitar 21 topik penelitian yang bisa Anda kembangkan. Jadi, secara knowledge Anda akan sangat luas ya dengan metode seperti ini. Kemudian terakhir Anda belajar public health, kemudian scientific research, dan program S1 kelas internasional ini boleh saya garis bawahi bahwa program ini berakhir di sini. Program ini berakhir di Anda mendapatkan sarjana kedokteran gigi dan juga gelar ataupun sertifikat di Universitas Mitra. Ya. Kemudian Anda akan melanjutkan koas ataupun program profesi itu seperti program profesi reguler. Saat ini seperti itu. Masih ada wacana bahwa nanti akan ada pengembangan, tapi belum bisa saya share. Sampai dengan saat ini adalah skema yang bisa kami tawarkan. Kalau ACTA kurang lebih seperti ini untuk
Indonesia sama, ya, tinggal nanti di versinya kurikulumnya yang berbeda. Di sana secara khusus ini ada training simodon terkait kariologi, endodontics dan prostodontik, ya, terkait dengan gigi anak dan juga menggigit tiruan. Kemudian ini juga sama, program ini berakhir dan melanjutkan studi program profesi. Andaikan menginginkan menjadi dokter gigi. Kemudian ini juga sama, ya, namun fokusnya ini berbeda. Kalau University of Melbourne ini mengingat ini double degree, jadi secara materi juga apa yang tidak didapatkan di sana didapatkan di sini. Jadi memang untuk case-case yang ada di kedokteran gigi ini memang harus diakui bahwa negara-negara maju ini seringkali mengambil case yang ada di negara-negara berkembang seperti di salah satunya di Indonesia. Kenapa? Karena tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap kesehatan gigi mulutnya masih rendah ketimbang di negara maju. Ya seperti di negara maju itu kayak mungkin di Jerman, di lain sebagainya, itu mungkin tidak mengenal istilah gondongan ya. Kalau kita itu mengenal dan lain sebagainya. Jadi kasus-kasusnya ini karena kasus-kasusnya lebih banyak di Indonesia. Jadi sebenarnya mahasiswa FKG UI apabila mengambil studi kayak contoh double degree seperti ini akan mudah di paperwork paperwork di akhir ya. Karena nanti case-nya akan sangat pilihannya beragam sekali. Seperti itu. Baik, untuk menutup presentasi saya pada pagi hari ini sekaligus untuk memotivasi para calon mahasiswa FKG UI, saya akan putarkan video, semoga bisa memotivasi Anda semua. Inilah tempat di mana mimpi-mimpi kami berawal. Tempat di mana kami mulai merajut seutas benang menjadi angan. Tempat di mana hayal dan harap kami rangkai. Tempat di mana pundak kami kini diberi amanah baru bernama mahasiswa. Dengan jaket kuning yang terpatri tegap di tubuh, kami memulai perjalanan ini. Perjalanan yang akan membawa kami menatap terang dan gelapnya kehidupan. Perjalanan yang akan membuat kami merasakan lembutnya awan dan sakitnya jatuh ke dasar bumi. Perjalanan yang memberikan beribu pelajaran dan ujian kepada kami. Perjalanan yang membuat kami mencicipi manisnya keberhasilan dan perihnya kekecewaan. Perjuangan menimba ilmu kami lakukan bersama-sama. Saling menopang satu sama lain, bahu-membahu, mengangkat beratnya beban di pundak, siap merangkul jika rintangan membuat kami terjatuh dan terluka. Predikat mahasiswa yang kami junjung menuntut kami terus berusaha menggapai sebuah kapabilitas. Di sini kami tidak sendiri. Kami tahu dan kami yakin akan hal itu. Dengan keyakinan bercampur ragu dan berlapis keteguhan, kami melangkah. Dengan satu arah dan tujuan, menapaki setiap detik penuh makna, menjalani setiap hari demi menggapai ilmu dan pengetahuan. Tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk masa depan bangsa. Dan tangan-tangan ini tidak pernah berhenti bergerak. Dan bertekad berjanji, tidak akan pernah kami berhenti. Meski lelah hati terasa, meski peluh lantang bergemuruh, meski miris luka mengiris, namun hati ini akan tetap kokoh. Raga ini akan tetap tegar, tak ada kata menyerah. Meski hari-hari penuh dengan deadline, namun kami menyisakan sebagian hati dan pikiran kami. Menimba ilmu itu hal wajib. Namun satu hal yang kami yakini, keterampilan juga perlu terus diasah. Merangkai dan menyusun lembaran kesibukan adalah sebuah pergelutan.
pergelutan menghadapi waktu yang harus kami menangkan. Ujian besar dimulai. Puncak dari segala keraguan, kebimbangan, ketakutan, dan keyakinan. Keyakinan akan masa depan yang mulai terlihat di ufuk mata. Keyakinan bahwa impian yang kami rajut mulai menjadi sebuah gambaran indah. Keyakinan bahwa hayal, juang, dan doa yang tak pernah padam akan dibalas dengan hadiah yang menawan oleh Tuhan. Keyakinan bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan, namun awal dari sebuah harap dan angan. Berbagai pintu perlahan kami buka. Berbagai jalan perlahan kami tapak. Satu demi satu, detik demi detik, hari demi hari, bergulir dengan segala rintangannya. Meski terkadang rasanya dunia tak berpihak, meski tak jarang jiwa ini perih menahan goresan, meski tak pelak air mata jatuh menahan pedih, tapi kami akan tetap tangguh, akan bangkit bila terjatuh, dan akan abaikan segala peluh. Keinginan yang kuat untuk memberikan citra profesi yang baik membuat kami mampu bertahan di atas kapal yang terombang-ambing angin dan deburan ombak. Kapal kami hanya punya satu tujuan, berlabuh meraih impian dan cita-cita. Jika kami pikir badai besar telah berlalu, maka kami salah besar. Ujian demi ujian datang silih berganti. Bukan tanpa tujuan, namun untuk membentuk pribadi tangguh dan pantang menyerah. Pantang menyerah meski tersandung batu rintangan sekalipun. Dengan segala bekal yang diperoleh, dengan segala ilmu yang digenggam, kini kami berada pada satu langkah menuju pintu gerbang mimpi. Detik-detik mendebarkan perlahan menghampiri. Saat-saat penuh kecemasan dan kekhawatiran datang menyelimuti diri. Tibalah jantung ini berdegup seraya mengucap doa, berharap kebahagiaan itu disinggah ke hidup kami. Tawa dan haru merangkul kami. Perjalanan panjang dan sengit akhirnya menemui titik terang. Sebuah penghargaan atas perjuangan tak kenal lelah, sebuah pencapaian atas detik-detik penuh harapan, sebuah hadiah atas hari-hari penuh air mata, sebuah gelar mulia yang kami peroleh, Dokter Gigi. Terima kasih guru-guruku atas rasa tanpa balas jasa, atas ilmu yang terjamu, atas bekal yang kekal, atas pelik tak kenal detik, atas juang tak kenal ruang, atas jerih payah tak kenal goyah. Terima kasih teman-temanku atas waktu yang mengharu, atas tangis yang mengiris, atas peluk yang sejuk, atas seduh yang berpadu, atas ragu yang lugu, atas girang yang terngiang, atas bahagia yang kita rasa. Terima kasih ibu dan ayah atas sinar yang berbinar, atas peluh tanpa keluh, atas arah tanpa amarah, atas perih tanpa lirih, atas keringat tanpa hujat, atas letih tanpa rintih, atas semangat yang hangat. Oke, tadi itu video yang mungkin bisa memotivasi Anda semua untuk masuk ke FKG UI, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami, akun Twitter, akun Facebook, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut setelah sesi ini, Anda bisa menghubungi email kami di humas.fkg@ui.ac.id ya. Jadi sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak Universitas Indonesia atas presentasi yang sangat informatif tadi. Mungkin sekarang kami bisa langsung pindah ke sesi tanya jawab. Kami ada waktu bisa 5 menit lagi.
Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui chat atau boleh angkat tangan lalu silahkan unmute dan sampaikan pertanyaan Anda. Oke, mungkin kita kasih waktu mungkin 2-3 pertanyaan aja kalau dari waktu yang kita punya. Ya. Silahkan. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, Oke, ini langsung saya jawab ya, saya juga lihat. Terima kasih Sadam Wilaga atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah Fakultas Kedokteran ada fase preklinik, koas, dan UKMP. Oke, di FKG ini serupa tapi tak sama ya. Jadi yang jelas tidak ada di FKG UI, yang tidak ada di FKG ini adalah kegiatan internship ya. Jadi kalau kamu masuk ke Fakultas Kedokteran, kamu akan diwajibkan untuk mengikuti internship selama 1 tahun. Ya, sementara sampai dengan saat ini di Fakultas Kedokteran Gigi belum ada aturan seperti itu. Ya, kalau untuk UKM PDD, kalau di kami namanya UKM P2DG. Ya, jadi kurang lebih sama, tapi endingnya itu tadi internship itu di FKG tidak ada. Jadi sampai dengan saat ini bisa dikatakan bahwa untuk sampai menyelesaikan studi, Anda akan lebih cepat 1 tahun ketimbang FK. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaannya. Untuk yang sebelumnya disampaikan lewat private chat, untuk syarat-syarat untuk mendapatkan undangan dari kelas UI gimana ya? Ya, terima kasih. Oke, talent scouting UI itu nanti mungkin dari pihak, mungkin saya nanti atau nanti dari pihak sekolah itu bisa ditanyakan saja karena talent scouting ini sifatnya adalah undangan. Jadi setahu saya terakhir itu sekolah itu mendapatkan 2 undangan, tapi itu sifatnya itu pengajuan terlebih dahulu. Jadi nanti ada syarat-syarat administrasinya. Jadi sekolah ini sifatnya adalah mengajukan ke Universitas Indonesia untuk program talent scouting, ya seperti itu. Jadi jadi saya garis bawahi kalau untuk talent scouting tadi siapa namanya? Akbar, ini nanti bisa ditanyakan kepada pihak sekolah ya untuk berkoordinasi terkait hal ini kalau memang ingin masuk FKG lewat jalur talent scouting gitu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan. Sudah habis ya sesinya ya. Oke. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa saya ulangi lagi. Nanti bisa di-email saja ke humas.fkg@ui.ac.id. Nanti akan kami jawab di sana.